Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang persetujuan nanti. Dan juga kembali. Sebelum memulai pemaparan materi kali ini, kami akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Bistata Dewantra. Dan saya Aleandra Nelar Mazini. Saya Lestari Febrianti. Saya Getsa Kamila. Slide bab 1. Yang pertama ada latar belakang perjanjian Romroyen. Penjelasannya yaitu serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI masih tetap ada, namun Belanda tetap membandel dan tidak mau melaksanakan resolusi DK PBB 28 Januari. Perundingan pun menjadi macet. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda mau melaksanakan resolusi tanggal 28 Januari. Amerika Serikat berhasil mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Jadi Amerika tuh mendesak Belanda gitu biar perundingan ini tuh berjalan. Oke, selanjutnya slide. Masih lanjut, Bis. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Royem dari Indonesia dan Herman van Rooyen dari Belanda. Isi perjanjian ini lebih merupakan pernyataan kesediaan berdamai antara kedua belah pihak. Jadi kenapa disebut perjanjian Royem? Belum. Slide. Kenapa disebut perjanjian Royem? Itu karena diambil dari dua nama pemimpin delegasi, yang satu dari Indonesia dan yang satu lagi dari Belanda. Itu intinya isi perjanjian ini tuh kayak perjanjian yang sebelumnya dilakukan, yaitu perdamaian kedua belah pihak antara Indonesia dan Belanda. Slide. Tokoh delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Muhammad Royem sebagai ketua dan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah Dr. J. Leimena, Insinyur Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latu Harhari, disertai 5 orang penasihat. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. van Rooyen dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan 4 orang penasihat. Next. Perundingan dimulai pada 14 Maret 1949 dilakukan oleh Mr. Muhammad Royem, perwakilan dari Indonesia, dengan Dr. van Rooyen, perwakilan dari Belanda, dengan mediator Marco Kohran, anggota WCL dari AS. Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Hotel Duta Merlin Jakarta. Untuk sekarang, perundingan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949 karena terjadinya perbedaan pendapat. Pemerintah Belanda menghendaki agar rakyat Indonesia menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya dan agar bersedia menghadiri konferensi meja bundar dan bersedia bekerja sama menciptakan keamanan dan ketertiban. Barulah pemerintahan dan pemimpin rakyat Indonesia yang ditahan Belanda dibebaskan pada 24 April 1949. Dr. Anas Muhammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI mengadakan perundingan internal dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan oleh Mel Kohran. Bunyi statement. Royem dan Rooyen. 1.
Lestari. Sesuai dengan resolusi DKPBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-sungguh dengan tidak bersyarat. Next. Baik. Latar belakang Yogya kembali. Peristiwa Yogya kembali dilatar belakangi oleh perjuangan rakyat melawan pendudukan Belanda. Peristiwa ini berawal dari serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Setelahnya terjadi Perjanjian Royan yang dimulai sejak 14 April 1949 hingga disepakati dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Next. Kalau yang latar belakang coba. Oke. Jadi sebelum adanya perjanjian Royan itu ada peristiwa yang dinamakan Yogya kembali. Jadi kenapa adanya perjanjian Royan itu karena mungkin peristiwa ini terjadi gitu. Mengakibatkan Indonesia tuh terekspos oleh Belanda karena perang gerilyanya dan pemberontakannya terhadap pemerintahan Belanda. Next. Kronologi. Pada tanggal 10 Mei 1949, Komandan Brigade T. Kolonel Van Lange memerintahkan kepada pasukannya yang berada di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan pasukan Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri Negara RI atau Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwono memerintahkan Komandan TNI di Yogyakarta untuk menghindarkan pertempuran dengan Belanda yang diulang lagi dengan pemerintah baru tanggal 23 Juni 1949. Pada hari yang sama diterima berita dari pihak Belanda yang memberitahukan bahwa tentara mereka akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12 dari pos Wonosari. Penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta kemudian baru dilangsungkan pada 29 Juni 1949 secara serentak mulai dari selatan ke utara dan keluar dari kota ke jurusan Magelang. Dampak peristiwa Yogya kembali yang tentunya memiliki dampak yaitu kembalinya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan petinggi lainnya ke Yogyakarta sebagai sambutan kembalinya mereka di Yogyakarta. Adanya sambutan yang digelar oleh upacara dengan Syarifuddin Prawinegara sebagai pemimpin pemerintah darurat Republik Indonesia atau kita bisa sebut PDRI sebagai inspektur upacara didampingi oleh Jenderal Sudirman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.